Part 7. Setelah hari itu, gua jarang ketemu Olive. Biasanya dia kalau jam istirahat sempetin mampir ke kelas gua, walau cuman sebentar, masih es teh manis ke gua. Yang aneh malah Ocha. Dia yang biasanya pas istirahat keluar duluan dan balik belakangan, jadi betah di kelas gua kalau istirahat. Gua sempet nanya ke dia pas dia lagi di kelas, tapi kita ngobrolnya teriak-teriakan karena jarak bangku gua sama dia jauh banget. "Oi, Cak, lo gak ke kantin? Tumben amat," gua teriak. "Malas Den, kagak lapar. Lagian cowok-cowok yang di sono nyebelin semua," dia jawab sambil tersenyum. "Oh, gua cuma ngomong gitu." Terus lanjut makan bekal gua. "Oh iya, sampai sekarang masih suka bawa bekal. Palingan roti sobek doang. Tapi lumayan daripada ke kantin mahal-mahal. Selama gua sekolah bisa dihitung jari gua ke kantin. Hehehe. Makan apaan lo, Den?" Bocah balik nanya. "Roti sobek, mau?" Gua nawarin dia. "Emang enak?" Dia balik nanya. "Lumayan lah daripada kelaparan. Kalau mau sini, masih banyak nih." Gua nyengir. Dia nyamperin gua dan nyobain roti gua. "Wah, enak banget Den," katanya. "Hahaha. Udah lo gak usah bohong. Gua tahu kagak enak. Yang lo makan itu cuma roti tawar doang. Nih, celupin ke sini." Gua keluarin segelas susu yang biasa gua bawa buat minum. Mukanya malu banget waktu itu. Gua cuma nyengir. Terus dia langsung ngomong, "Gua gak tahu kalau ini roti tawar. Kalau makannya sama, lo kok berasa manis ya?" Dia godain gua. Muka gua langsung merah. Gak pernah ada cewek godain gua sebelumnya. Kita diem-dieman sambil makan. Tiba-tiba gua lihat Olive lewat depan kelas, tapi langsung pergi. Gua pamit ke Ocha buat keluar sebentar. Muka Ocha langsung manyun. Tapi dia bisa ngerti pas gua keluar pintu ada es teh manis di tempat sampah. Gua tahu pasti dia yang beliin buat gua. Gua ambil dan gua kejar Olive. Gua gak lihat dia di kelas. Pasti dia di belakang. Gua langsung ke belakang. Ternyata bener, dia lagi duduk lesehan di sana bengong. Ngapain lo ngelamun?" Gua colek dia. Dia ngelihat gua, terus bengong lagi. "Nih anak bengong mulu. Di sini banyak setannya, Liv. Ntar kesurupan lo." Gua masih bujuk dia. "Gua lagi males aja, Den. Makanya gua kesini." "Lo ngapain kesini? Gua kira lo udah lupa tempat ini." Dia ngomong tanpa ekspresi. "Gua gak pernah lupa tempat ini, Liv. Tempat gua dihajar senior di depan lo." Gua nyengir. "Gua juga gak lupa di sini pertama kali gua lihat cewek tidur ngiler." Gua ketawa lepas. "Sompret lo." Olive mulai senyum. "Lo males kenapa, Liv?" Gua nanya serius. Dia diem aja. "Gak apa-apa, Den. Gue lagi males aja di sekolah ini. Teman-temannya nyebelin semua."
Pas gua mau cerita sama lo nya sibuk pacaran di kelas. Dia nunduk. Gua nggak pacaran Kelly, kita cuma ngobrol doang. Gua coba jelasin ke dia, pacaran juga nggak apa-apa kali, biar lo nggak berkarat. Dia nyengir dan mulai kembali ceria. Lo kira gua besi tua karatan? Gua ketawa. Emang anak-anak los lo kenapa, Liv? Gua nanya serius lagi. Gak apa-apa Den, ntar aja gua cerita, katanya. Oh ya udah, ntar cerita aja kalau lo mau cerita. Gua senyum ke dia. Terus gua minum es teh yang tadi dia buang ke tempat sampah. Dia lihat gua minum. Es teh dari mana itu? Dia nampak kaget. Nggak tahu, tadi nemu tempat sampah. Gua lihat masih ketutup. Sayang aja dibuang. Makanya gua ambil. Gua nyengir, masih nerusin minum. Padahal gua tahu dia yang buang. Ih, lu jorok amat. Terus dia ambil gelas es teh yang gua minum, terus dibuang sama dia. Loh, kok dibuang? Kan sayang. Gua sebel banget. Udah ikut gua. Dia narik tangan gua. Gak tahu udah berapa kali dia narik-narik gua kayak ibu-ibu gandeng anaknya. Gua cuman ngikutin dia. Ternyata dia ngajakin gua ke kantin. Ini pertama kali gua ke kantin. Perlu peresmian gak ya? Hahaha. Kantin di sekolah gua cukup luas. Ada beberapa warung jajanan, ada bakso, mie ayam, pempek, dan masih banyak lagi. Kita duduk di dekat kios bakso. Mang, baksonya 2, pakai pentol yang paling gede. Yang saya kagak biasa, Mang. Dia teriak ke mamang bakso di situ. Mamang bakso dengan cepat nyiapin pesanan Olive. Saat itu kantin udah mulai sepi. Cuman ada beberapa anak yang masih sibuk ngobrol. Bi, es tehnya 2 ya. Olive teriak ke salah satu kios lagi. Gila, porsi lo gede juga. Double semua. Gua cuman bengong lihat dia pesen makanan. Lo kira gua stres pesen banyak. Yang satunya buat lo. Dia nunjuk ke gua. Gua udah kenyang, Liv. Gua bengong. Gua gak mau tahu. Pokoknya abisin. Jangan banyak ngomong. Gue yang traktir. Dia masih jutek. Lo ada apa sih, Liv? Lagian udah mau masuk. Gua masih ngomong. Kan gua udah bilang, jangan banyak ngomong, pokoknya abisin. Dia masih jutek. Buset nih anak serem juga kalau lagi maksa gini. Gua cuman senyum. Iya bawel, gua abisin. Akhirnya gua ngalah. Lalu kita langsung makan, gak pakai ngomong. Setelah selesai, gua bener-bener kekenyangan. Gila lo, gua gak bisa gerak nih, kekenyangan. Gua nyengir. Hehehe, enak kan? Tuh es tehnya dihabisin. Dia ngomong ke gua. Gua minum es tehnya. Ah, kok gak enak ya es tehnya? Masih enakan yang tadi lo buang. Gua bohong. Masa? Dia kaget. Terus dia minum es teh gua. Sama aja kok. Dia jawab. Lo kok bisa tahu rasanya sama? Emang yang tadi dibuang punya lo ya? Gua tanya dia. Padahal gua tahu emang punya dia. Dia cuma nyengir. Hehehe, iya. Yang dibuang tadi gua beli buat lo. Terus gua minum dikit di jalan. Haus banget tadi.
Yang ngomong sambil nyengir. Hahaha, gua juga udah tahu Kelly, lo mau ngasih gua kan? Gua kegeeran. Iya, buat nyiram lo. Dia jutek. Gua pun ketawa sejadi-jadinya. Makasih ya Liv. Gua senyum ke dia. Makasih buat apa? Dia bengong. Nih traktirannya. Gua sambil nunjuk makanan di depan kami. Iya, gak apa-apa, santai aja. Dia udah balik ke Olive yang semula. Yuk balik. Udah masuk dari tadi. Gua ajak dia. Iya yuk. Kita langsung keluar kantin pas Olive udah bayar. Dan ntar pas sekolah gue ikut lo ya. Dia ngomong ke gue. Iya gampang. Hitung-hitung ucapan makasih pas lo traktir tadi. Gue cengar-cengir. Oke, gue balik dulu ya. Dia langsung masuk ke kelasnya. Gua balik ke kelas. Di jalan gua mikir, cewek memang susah, gampang banget berubah moodnya. Pas gua balik di kelas, anak-anak sudah masuk semua, tapi gurunya belum datang. Gua lihat Ocha masih di kursi gua, lagi baca-baca catatan gua. Jelek amat tulisan lu Den, kayak tulisan papa gua. Dia ngejek. Ampret. Biasanya yang tulisannya jelek orangnya pasti ganteng. Gua ngeles. Hehehe, iya ya. Papa gua ganteng soalnya. Dia nyengir. Gantengan mana sama gua? Gua bercanda ke dia. Lo Den, lo lebih jelek dari papa gua. Dia ketawa lebar. Sialan, udah balik sono ke habitat lo. Gua mau duduk. Gua sewot. Hehehe, gitu aja marah. Ya udah nih. Gua duduk. Dia langsung berdiri. Den, terbalik gue ikut lo lagi ya. Dia senyum. Gua bingung. Gua udah ada janji sama Olive. Gak bisa Cak. Gua udah janji ke Olive buat bareng dia. Gua beralasan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gua sama Siska aja ntar. Dia senyum. Gua lihat muka dia rada kecewa sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Gua udah janji ke Olive duluan. Pas jam pulang sekolah, gua langsung ke parkiran dan gua lihat Olive udah nangkring di Vespa gua. Cie, kayaknya udah enak aja lu duduk. Gua ledek dia. Hehehe, takut keduluan sama yang lain. Dia nyengir. Gua juga nyengir. Lo balik kemana? Gua nanya ke dia. Dia nyebutin daerah yang sama dengan Ocha, tapi bloknya berbeda. Oke Ndororatu. Gua nunjukin kepala sambil nyengir. Hehehe, buruan mang, gak pakai lama. Dia ngeledekin gua. Lalu kita pun berangkat sambil ketawa-tawa. Dan lo balik kemana sih? Dia nanya ke gua. Tangga Buntung. Gua jawab singkat. Serem juga tempat lo tinggal. Dia nyengir. Memang daerah gua tinggal rada rawan waktu itu. Biasa aja kalau udah dari kecil tinggal di sono. Gua ketawa. Di mananya Den? Dia balik nanya. Pas di pinggir Sungai Musi. Jawab gua. Gua ke rumah lu dulu Den. Gua gak pernah main ke sungai sampai sekarang. Dia ngebujuk gua. Mau ngapain? Rumah gua kecil, gak enak. Gua jawab sekenanya. Pokoknya gua ke rumah lo, titik. Dia kembali maksa.
Kalau dia udah maksa, gua nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gua langsung jalan ke arah rumah gua. Pas mau masuk lorong rumah gua, Olive cuma diem aja. Kayaknya masih was-was dia. Memang lorong rumah gua rada serem kan. Kalau siang gini, lorong gua emang sepi. Anak-anak sini pada tidur jam segini. Pas malam baru pada gentayangan. Pas sampai rumah, gua langsung masuk rumah dan salim ke emak. Dan Olive juga salim. Emak masih bengong aja. "Mak, ini Olive, teman Denny sekolah. Dia kesini mau ngeliat sungai katanya. Dasar udik." Gua nyengir. "Hus, kamu jangan ngomong gitu." Emak nyengir juga. "Iya tante, saya temennya Denny. Penasaran aja, dari kecil gak pernah lihat sungai dari dekat." Dia nyengir. "Ya, anggap rumah sendiri aja ya. Inilah rumah Denny seadanya." Mak ngomong ke Olive. "Makasih tante." Olive senyum. Sedikit tentang rumah gua. Ukuran rumah gua gak terlalu gede, tapi cukup buat kami sekeluarga. Bentuknya semi permanen dan gak jauh dari Sungai Musi. Cuma selisih 3 rumah. "Lo mau makan dulu gak, Liv?" tanya gua. "Masih kenyang bakso tadi, Den." Dia ngejawab. "Ya udah, lo tunggu bentar. Gua beresin malung mak gua." Gua ngomong ke Olive. "Iya, santai aja, Den." Gua tinggal dia. Setelah selesai ngerapiin warung, gua langsung ke Olive. "Yuk jalan." Gua ajak dia. Sepanjang jalan mukanya masih tegang. "Kenapa? Lo tegang banget. Kayak bukan lo." Gua tanya dia. "Gua ngeri, Den." Dia malu. "Ngeri kenapa? Tenang aja, lo sama gua di sini." Gua nenangin dia. Olive pun tersenyum. Pas udah sampai, mukanya seneng banget. Kebetulan cuaca gak panas-panas banget. Anginnya juga lagi banyak. "Enak banget di sini, Dan. Dingin. Anginnya enak." Dia ngomong ke gua sambil senyum-senyum. Gua juga senyum. Kebetulan saat itu banyak anak-anak kecil lagi berenang, telanjang. Olive ketawa. "Kenapa lo ketawa?" Gua tanya ke dia. "Lucu aja. Gua lagi bayangin lo pas kecil, pasti gitu juga. Telanjang, berenang siang-siang." Olive senyum-senyum. "Kayak lo gak pernah kecil aja, Liv." Gua ngomong ke dia. "Gua mau berenang kayak mereka, Den." Olive ngeliat gua. "Telanjang juga?" Gua kaget. "Otak lo dasar mesum." "Enggak lah, Den, pakai baju. Nggak dalam kan?" Dia ngomong ke gua. "Gua kirain lo mau telanjang kayak mereka." Gua nyengir. "Dalam kali." Gua ngomong ke dia. "Lo bisa berenang gak?" Gua tanya lagi. "Oh, dalam ya? Gua kira enggak. Habisnya tuh anak-anak enak banget berenangnya." Dia agak kecewa. "Anak sini udah dari lahir bisa berenang." Gua bercanda. "Ya, nggak jadi deh. Gua nggak bisa berenang." Dia nunduk. Gua ketawa. "Biasa aja, Liv. Ntar gua ajarin lo berenang." Gua senyum. "Sumpah lo, nggak bohong kan? Kapan? Besok aja ya." Dia seneng banget. "Gila lo, sabar dikit napa? Nanti gua cari waktu kosong.
Tapi nggak di sini, di kolam renang aja. Kalau udah bisa baru berenang di sini. Gua nyengir. Asik, pokoknya janji ya. Awas kalau lu bohong. Dia melotot ke gua. Iya ya, gua nyengir. Kita pun ngobrol-ngobrol, cerita tentang masa kecil gua di sini. Cerita tentang kenakalan gua pas kecil yang suka ngumpet-ngumpet kalau berenang. Pokoknya siang itu ketawa-tawa seru. Tak berasa udah sore dan Olive mau pulang. Den, gua balik ya, udah sore. Oke, ntar ya gua anterin. Gua pun nganterin Olive. Sepanjang jalan dia pegang pinggang gua. Gua rada kaget juga, tapi gua masa bodoh. Gua gak mau ngerusak suasana hari ini. Pas sampai rumah dia turun. Makasih ya Den, gua seneng banget hari ini. Dia senyum lebar, senyum yang selalu buat gua selalu merasa nyaman kalau deket dia. Senyum yang menurut gua senyum paling indah yang pernah gua lihat. Iya, sama-sama Liv, gua balas senyumannya. Ingat janji lo Dan, ajarin gua berenang. Dia nyubit gua. Iya, gak usah pakai nyubit kali Ndoro. Gua meringis. Iya, maaf, gua kelewat semangat. Yaudah, gua masuk ya. Iya, gua balik ya. Cereng, gua nyalain Vespa gua. Hati-hati di jalan. Tiba-tiba dia nyium pipi gua, terus langsung masuk ke dalam. Gua bengong, diem cukup lama. Tangan kiri gua rasanya berat banget buat tarik kopling. Setelah beberapa saat, gua baru sadar kalau hari udah mau maghrib. Gua langsung cabut balik. Sepanjang jalan gua masih bingung, apa maksud dari kecupan itu. Gua udah berpikir yang aneh-aneh. Apakah dia... Akhirnya gua gak bisa tidur malam itu. Gua baru merem jam 2 pagi. Gua gelisah banget. Cukup banget gua saat itu.